Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chandra Team. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di internet ya. Khususnya di sini kita mengacu kepada Google Trend pencarian yang terbanyak dalam 30 hari terakhir. Yang pertama itu cara menghapus file yang tidak bisa dihapus di komputer ya atau di laptop. Kemudian cara membuka file RAR di laptop dan cara membuat folder baru di laptop serta memunculkan keyboard di layar laptop. Kemudian cara memasang background di Zoom laptop. Nah, itu adalah 5 hal yang paling banyak dicari di dalam 30 hari terakhir ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah cara menghapus file yang tidak bisa dihapus di laptop. Nah, kenapa seperti ini, teman-teman? Kenapa bisa ada file yang nggak bisa dihapus di laptop? Itu pertama kita harus lihat dulu di sini apakah dia masih digunakan ya. Di sini kalian bisa tekan nanti logo Windows R, kemudian muncul run, atau kalian klik di sini, kalian ketikkan run juga boleh, RUN seperti ini. Kemudian kalian open seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kalian ketikkan tanda persen, kemudian temporary seperti ini. Kemudian kalian okekan ya. Di sini biasanya adalah file-file yang masih digunakan atau yang sudah tidak digunakan lagi seperti itu. Nah, ada beberapa file yang kemungkinan besar itu masih digunakan dan tidak bisa kalian hapus seperti itu. Nah, artinya ini kita harus hapus dulu dari sini. Kita hapus dulu, save delete buat menghapus. Nah, ini ada file-file yang nggak bisa dihapus, teman-teman. Ini karena apa? Karena memang lagi digunakan, seperti itu. Ada aja file-file yang sedang digunakan atau lagi digunakan. Makanya ada beberapa file yang nggak bisa kita hapus, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada file yang nggak bisa kalian hapus, gimana caranya biar bisa kehapus, Bang? Itu silakan kalian restart dulu gitu. Silakan kalian restart dulu komputernya kalian. Kemudian komputer atau laptopnya kalian, kemudian setelah itu baru silakan kalian coba lagi untuk kalian hapus. Nah, itu untuk yang pertama ya, cara menghapus file yang tidak bisa dihapus di di laptopnya kalian. Ini adalah file-file ini, contoh file-file yang nggak bisa kalian hapus gitu. Oke ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita masuk ke pertanyaan berikutnya, cara membuka file RAR. Cara membuka file RAR. Oke, jadi file RAR itu, teman-teman, kita lihat ya. File RAR itu adalah file yang dikompres atau diperkecil seperti itu. Fungsinya untuk banyak ya. Yang pertama itu untuk buat passwordnya, kemudian buat mengecilkan filenya tanpa harus merusak gitu. Nah, itu biasanya dilakukan proses convert. Nah, ada beberapa format file dalam hal dikompres. Yang pertama itu ada RAR, ada ISO, ada zip, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk membukanya bagaimana, Bang? Nah, untuk membukanya kita lihat dulu ya. Untuk membuka file RAR itu, misalkan kita lihat dari file download. Di sini biasanya ada file-file yang berbentuk RAR, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Nah, ini misalkan, atau yang ini. Nah, ini adalah file berbentuk RAR. Nah, kebetulan di sini sudah ada aplikasinya untuk proses membukanya. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya aplikasinya, kalian bisa download, teman-teman. Di sini kebetulan saya menggunakan aplikasi WinRAR seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya, silahkan kalian download ya dari internet. Kalian download, kalian konekkan dulu ya dari internet. Kemudian di sini bisa kalian cari nanti. Kalian cari yang namanya aplikasi yang biasa digunakan. Kalau saya sih rekomendasinya ada 5 aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuka file RAR itu. Yang pertama itu ada WinZip. Ini ya, WinZip. Ini kalian download, langsung download aja ini, kemudian kalian install. Cara proses installnya nggak sulit, tinggal download kemudian install. Kalian klik aja download. Kemudian biasanya dia nanti nongol di sini. Kebetulan saya menggunakan internet download manager, jadi seperti ini ya. WinZip, mulai unduh. Setelah itu ya udah langsung kalian buka aja gitu. Kalian buka, kalian install, udah selesai gitu aja. Nah, kalau kalian menggunakan WinZip, misalkan seperti ini ya. Kalau kalian menggunakan WinZip ya udah tinggal install aja gitu.
Nah, ini proses installnya nggak sulit, tinggal next aja. Tapi saya di sini nggak menunjukkan ya gimana caranya. Nah, itu aja, seperti itu aja. Itu aplikasi pertama. Yang kemudian aplikasi yang kedua itu yang saya rekomendasikan adalah WinRAR ya, WinRAR. Saya menggunakan ini teman-teman, WinRAR. Sorry. Nah, ini saya menggunakan yang ini. Nah, ini ada dia yang versi gratisnya. Ada juga versi yang berbayar. Kalau saya menggunakan, kebetulan saya menggunakan versi gratis yang kayak berbayar gitu. Sini. Nah, ini tinggal kalian klik aja. Kalau misalkan di sini ada bisa kalian lihat ya, WinRAR versi 624 yang English 64 bit. Kebetulan saya menggunakan yang 64 bit. Kalau misalkan kalian menggunakan yang 32 bit juga nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih merekomendasikan menggunakan aplikasi WinRAR ini. Selanjutnya kita lihat ya, ada lagi yang namanya PAZip. Nah, jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuka file WinRAR. Ini namanya PAZip. Ini juga bisa kalian gunakan. Download aja langsung PAZip di sini. Kalau misalkan kalian pakai Windows ya. Kemudian yang berikutnya itu ada aplikasi 7zip. Ini juga lumayan lumayan ringan. Ini juga 7zip juga boleh kalian gunakan. Terus yang berikutnya itu ada lagi B1 Free. Ya, ini B1 Free arsip. Nah, ini juga bisa kalian gunakan untuk membuka aplikasi WinRAR-nya. Kemudian itu aja ya. Kayaknya itu aja. Nah, itu dulu untuk proses pembukaan aplikasi berformat RAR gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, cara membuat folder di laptop ini. Adik-adik ya, mungkin yang masih SD, SMP, mungkin coba-coba cari di internet. Cara buatnya sebenarnya gampang ya. Cara buat folder baru di laptop itu sebenarnya gampang. Cuman masih banyak juga itu dicari lebih dari berapa kali nih ya. Pokoknya naik deh sekitar 500% gitu proses pencariannya. Sebenarnya kalau buat folder baru itu gampang aja. Ini misalkan di desktop kalian mau buat folder baru, ya tinggal klik kanan di laptopnya kalian, klik kanan, kemudian klik new, kemudian klik folder. Nah, nama foldernya silahkan kalian sesuaikan seperti apa yang kalian mau. Misalkan di sini saya buat Gendrato-Team. Seperti itu. Itu untuk folder baru. Kalau misalkan kalian mau buat di C misalkan, atau di D misalkan. Kalau misalkan di sini ya ada aku buat misalkan C atau D, tinggal klik kanan, kemudian kita klik new, kemudian kita klik folder. Kita buat aja tadi Gendrato-Team, atau jangan lupa subscribe. Misalkan seperti itu. Oke ya, tuh. Kalau misalkan kalian mau buat cara buat folder baru di laptop gitu ya. Ini ya, saya hapus kembali. Yang tadi juga saya hapus yang ini. Oke, itu untuk pertanyaan ketiga tadi, cara buat folder baru di laptop. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memunculkan keyboard di layar laptop. Nah, ini memang sedikit lebih lebih gimana ya? Kita lihat ya, cara memunculkannya itu klik kanan dulu di sini, taskbar setting, kemudian nanti ada di sini touchpad keyboard. Ini kita on kan ya, kita on kan. Kalau udah kita close. Setelah itu muncul di sini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada icon keyboardnya kalian. Tinggal kalian klik aja, nanti dia muncul sendiri. Nah, seperti itu ya kan. Nah, sebenarnya gampang ya teman-teman. Jadi nanti kalian kita ulangin lagi caranya. Klik di sini bebas ya sepanjang taskbarnya ini. Kemudian kalian klik taskbar setting. Setelah itu kalian on kan yang tadi. Di sini ada, kalian pastikan di sini kalian pilih personalize. Kemudian kalian scroll atau cari seperti ini, touch keyboard. Kemudian kalian matikan kalau misalkan kalian mau matikan, kalian on kan kalau misalkan kalian mau on kan. Itu ya. Itu untuk pertanyaan ke berapa nih? Keempat. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan kelima, cara memasang background di Zoom laptop. Kita coba buka Zoom-nya. Oke. Kita mau apa ya? Kita mau
mau cara memasang background di Zoom laptop. Kita lanjutkan. Kita login menggunakan apa ya? Menggunakan akun Facebook biar lebih gampang, easy. Nih, kita okekan. Masuk ke Zoom meeting. Wah, ini dia versi rendah ya. Jadi aku coba update dulu. Nih, kemana nih? Harusnya sih nggak lama ya. Harusnya sih nggak lama. Kalau untuk backgroundnya itu cara memasang backgroundnya itu pastikan dulu kalian punya backgroundnya. Kalau misalkan kalian nggak punya, silahkan kalian cari di internet. Sembari mengupdate ya. Ini kita lagi proses update. Kita update, kita cari dulu di sini backgroundnya ya. Kita cari background keren untuk Zoom meeting. Kalian cari aja, kemudian bisa kalian ubah dari gambar ya. Oke, seperti ini. Misalkan kalian pilih yang ini atau yang ini, terserah kalian ya. Coba kita pilih yang digoyang-digoyang yang. Misalkan kita pilih yang ini guys. Misalkan kita pilih yang ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita download ya. Mana nih? Coba kita ulang lagi. Save image as, cara untuk downloadnya. Kemudian kalian klik yes. Nah, itu nanti yang mau kita gunakan sebagai backgroundnya dalam Zoom meetingnya kalian. Nah, oke, sembari menunggu proses update-nya, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seputar beberapa hal di internet, memang nggak banyak yang saya tahu, cuman kita akan coba pandu gimana caranya, kita akan coba sharing ya, gimana caranya agar bisa kita berbagi informasi. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan internet ya. Tadi kita cuma bagikan ada 5 pertanyaan yang sering muncul di 30 hari terakhir. Yang pertama itu cara menghapus file yang tidak bisa dihapus. Yang kedua cara membuka file RAR di laptop. Yang ketiga cara buat folder baru di laptop. Kemudian yang keempat memunculkan keyboard di layar laptop. Yang kelima cara memasang background di Zoom laptop. Nah itu ya. Selain itu ada lagi pertanyaan yang sering dipertanyakan di internet, khususnya di bagian di YouTube ya. Cara memunculkan keyboard di layar laptop tadi udah. Cara mengganti background Zoom di laptop itu juga ini sedang kita bahas. Cara download COC di laptop. Cara mengedit file PDF di laptop. Cara memunculkan keyboard di laptop. Terus cara setting stick PS di laptop. Cara menghapus halaman kosong di Word. Cara menghapus game di laptop. Flash disk tidak terbaca di laptop, cara mengubah file PDF ke Word di laptop, terus cara memasang background di Zoom laptop. Itu yang paling banyak sih sebenarnya, 2 tadi ya, cara memunculkan keyboard di laptop, terus apa tadi ya, cara settings cara memunculkan apa tadi ya, satu lagi, memunculkan keyboard sama mengganti background Zoom. Itu ya yang paling banyak dipertanyakan. Oke, kita lihat ini lagi install update Zoom-nya. Kita akan coba bagaimana caranya untuk mengganti ataupun menambahkan yang namanya background di Zoom meeting ya, di aplikasi Zoom. Oke, ini udah 12 menit. Ini kita skip dulu sebentar ya. Oke, dia udah loading, udah masuk ke sini. Kita launchingkan lagi. Jadi ini di dalam satu video ini teman-teman kita buatkan 5 pertanyaan terbanyak. Ya, kita skip aja nih ini. Let's go. Oke, jadi ini dia yang aplikasi Zoom-nya. Kebetulan saya menggunakan akun saya pribadi ya, Generato Team. Oke, kemudian kita masuk ke mengganti ya, new Zoom meeting. Terus ini coba kita geser ya.
Ini biasanya ada muncul ya, ada pengaturannya terkait dengan backgroundnya. Kita lihat dulu video. Ini kita pilih dari choose virtual background dari sini. Kemudian kita cari yang tadi, ya. Ini sebenarnya kalian bisa pilih dari ini yang ada, ini bisa kalian pilih. Kalau misalkan kalian pilih dari komputer, pilih di sini, klik add image, kemudian kita cari yang tadi kita download dari sini ya. Ini kita pilih, kemudian kita open. Nah, seperti ini. Udah kelar, seperti itu aja teman-teman. Jadi untuk mengubahnya itu ya gitu aja. Oke, gitu aja. Oke, kemudian kita kembali lagi. Udah ya, itu aja ya teman-teman. Jadi saya pikir dalam proses pembuatannya nggak terlalu ribet ya, penggantiannya nggak terlalu ribet. Cuma tinggal dari sini klik, kemudian pilih choose virtual background. Choose virtual background, pilih yang ini, yang tadi kita tambahkan. Oke, saya pikir itu aja dulu untuk video kali ini. Tadi yang kita bahas itu ada beberapa hal. Yang pertama tadi bagaimana cara menghapus file yang tidak bisa dihapus, kemudian cara membuka file RAR, kemudian cara buat folder baru di laptop, memunculkan keyboard di layar laptop, cara memasang background di Zoom laptop. Itu yang tadi kita bahas. Kemudian itu aja dulu ya. Sisanya yang lain nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, thank you for watching teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe. Saya udah lama memang nggak bikin konten di YouTube karena ada beberapa kegiatan. Jadi saya pikir semoga nanti bisa aktif lagi dalam proses pembuatan video. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Salam Jendrato Tip.